Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, maka manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Perlu kita ingat bahwa landasan negara Indonesia adalah landasan idealnya Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satupun di negara dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi, negara Indonesia sebagai negara berkembang akan sulit baik negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama adalah menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuangnya hal-hal yang negatif. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Nah, dengan sikap seperti ini, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Nah, sekarang kita akan membahas sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungannya yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan diantaranya, pertama mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalin fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh iptek dalam bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa Indonesia dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan tersebut, perlu diwujudkan yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian menjadi prioritas utama. Yang ketiga adalah dalam industri menggunakan bahan baku dalam negeri. Yang keempat, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak tergantung kepada badan-badan multilateral, ya, seperti IMF atau Bank Dunia. Yang kelima, kita harus bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya.
Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dan perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antaranya pengaruhnya adalah gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan itu cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satu ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu dengan cara terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Demikian pembelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.